Ini itu belajar hadis tidak kepada ulama, tetapi otodidak. Apa otodidak? Belajar sendiri. Padahal yang namanya ilmu itu perlu belajar kepada ulama secara langsung. Karena Syekh Al-Albani ini belajar sendiri, tidak kepada ulama, akhirnya macam mana? Kitab-kitab yang dikarang pada awal-awal ngarang kitab itu beza dengan masa-masa pertengahan dan masa-masa akhir. Mengapa? Karena keilmuannya akan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Syekh Al-Albani ini Wahabi, ini Wahabinya berkesan pada dia, berpengaruh. Kadang-kadang hadis itu sahih, cuma karena hadis ini bertentangan dengan Wahabi, oleh Syekh Al-Albani didhaifkan. Kadang hadisnya dhaif, cuma karena hadis ini menyokong Wahabi, oleh Al-Albani dipaksa-paksa hasan. Dan itu tak satu dua hadis yang dilakukan Al-Albani. Ini contoh ya. Al-Albani awal-awal menulis kitab Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatihi dan kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha. Nah, ada hadis tentang tabarruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyuruh orang diambilkan air dari tempat-tempat wudu. Dulu orang berwudu itu pada qolah, apa namanya, tempat air besar macam ini. Qolah ya. Tangan masuk ke situ. Orang sahabat disuruh ke situ diambilkan air. Setelah ambil air, lalu Rasulullah minum. Mengapa minum? Karena mengharap keberkatan tangan-tangan kaum muslimin yang berwudu di situ. Nah, awal-awal Al-Albani mengarang kitab, hadis ini ditulis haditsun hasan. Itu di kitab Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatihi dan Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Akhirnya macam mana? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Timur Tengah tepuk tangan. Nah, ini katanya bertabarruk syirik. Ternyata hadisnya hasan, kata Al-Albani. Ini kitabnya. Nih ya, kalau ingin tahu, Al-Albani menganggap hadis itu hasan. Nah, ini. Ini kitabnya Al-Albani, Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadatihi. Ada hadis kana yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Hadis hasan. Juga dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Akhirnya apa? Orang-orang Ahlus Sunnah bilang sama Wahabi, katanya bertabarruk syirik. Ini hadisnya kok hasan, kata Al-Albani. Akhirnya macam mana? Orang-orang Wahabi datang pada Al-Albani. Syekh, ini macam mana, ada problem nih. Apa? Kita ini Wahabi tabarruk syirik. Ya betul, tapi hadisnya kok hasan. Di mana itu? Di kitabnya Syekh, Sahihul Jami'is Shaghir dan Silsilah Hadits As-Sahihah. Akhirnya macam mana? Gampang, saya ngarang kitab lagi. Lalu dia ngarang kitab lagi, ditulis hadis dhaif. Ini Albani, saudara. Dan Albani ini walaupun Wahabi, kadang beza dengan Wahabi. Macam kirim Fatihah pada orang mati, kata Wahabi tak apa. Dan Albani ini menolak kalau Tuhan bertempat di Arasy. Tak betul itu katanya, kata Albani.
Dia Wahabi agak aneh memang, tapi kadang lebih teruk daripada Wahabi Saudi. Ini Albani ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak merujuk kepada Albani. Mengapa? Karena Albani tak memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid dalam ilmu hadis. Macam mana seorang ulama itu boleh menilai hadis? Itu syaratnya harus mencapai level al-hafid. Al-hafid itu macam mana? Hafal ratusan ribu hadis. Albani tak ada yang hafal karena cuma buka kitab. Pernah ada seorang ustadz datang kepada Albani. Dia cakap pada Albani, "Ya Syekh, hadithni bi asyrati ahadith bi asanidi kal muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Syekh, sampaikan 10 hadis pada saya dengan sanad-sanad tuan guru yang bersambung pada Rasulullah SAW. Apa kata Albani? Afwan, ada muhaddis kitab, la muhaddis hifd. Maaf, saya ini ahli hadis kalau buka kitab. Kalau pakai hafalan, saya bukan ahli hadis. Padahal yang namanya ahli hadis harus hafal. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas aw fi musannafin bi jam'ihi yukhas. Ambillah nilai satu hadis sahih atau tidak sahih apabila ada hukum dari seorang hafid. Albani bukan hafid, atau dari karangannya yang memang khas untuk menulis hadis sahih. Ini Albani. Karenanya kalau saudara jumpa buku, ya, ada buku, lalu di dalam di footnote, apa footnote itu? Catatan kaki, ada tulisan atau di dalam hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, maka itu berarti buku Wahabi. Kalau buku itu masih ada di rumah saudara, esok pagi segera dibakar. Itu Albani ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kenal dengan guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Singa Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Asy'ari, Fiqih, Syafi'i, Tasawuf, Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak bisa berkeliling Indonesia dengan segala keterbatasan usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada orang memberikan wakaf tanah di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanahnya Masya Allah luas. Saya sudah datang, saya ikut peletakan batu pertama. Mari kita support pembangunan pesantren Al-Hujjah yang dipimpin langsung oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kelasnya, asramanya, lokalnya, toiletnya, supaya anak-anak bisa belajar. Jangan sampai sesat, ikut aliran macam-macam. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Mari kita support melalui Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekening 820 200003. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 820 200003. Ada rekening satu lagi, Bank Syariah Indonesia BSI 20019 45001. Sekali lagi, 20019 45001. Bukan pribadi, atas nama yayasan. Nama yayasannya Yayasan Al-Hujjah Riau. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari dibelikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan pakaian lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita, yang diwakafkan untuk bangun pesantren. Itulah yang akan mengalir menerangi alam kubur sampai hari kiamat. Hadiahkan pahalanya, belikan satu sak semen untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Mengalir pahalanya dan anaknya juga dapat amal jariah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.